Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana semua kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Belum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini siapa aja yang nggak masuk? Siapa? Budi. Kenapa Budi? Ke rumah neneknya. Ya, itu mana neneknya? Sama siapa? Udah Budi aja. Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kita yang pertama kali ini kita akan membahas tentang aku selalu dekat dengan Allah ya. Ada yang tahu di sini kenapa sih kita harus selalu dekat dengan Allah? Emang apa sih untungnya? Ada yang tahu? Ayo coba, siapa? Ada yang tahu? Oke, itu apa untungnya? Ya benar. Kalau kita selalu dekat dengan Allah, apapun keinginan kita pasti akan terkabul dengan cepat. Ada lagi? Ya benar, itu siapa namanya? Oh, Adi namanya. Apa? Ya benar, Adi kita selalu merasa tenang. Ya itu tadi benar. Manfaat, salah satu manfaat kenapa kita harus selalu dekat dengan Allah, supaya hati kita tenang, supaya apa yang kita inginkan cepat terkabul, bukan? Lalu gimana sih cara dekat dengan Allah? Cara dekat dengan Allah, sebelum dekat kita harus terlebih dahulu kenal dengan Allah. Gimana caranya kenal dengan Allah? Yaitu dengan cara Asmaul Husna ini anak-anak. Ada yang tahu berapa? Ada berapa Asmaul Husna itu? Ada berapa? Ada berapa? Benar, ada 99. Ya, itu yang wajib diingat. Terus anak-anak, 99 nama Allah tadi atau Asmaul Husna itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena takholak bi akhlaqillah. Kita harus berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya kan? Nah, seperti contoh yang pertama yaitu Al-Karim, Maha Pemurah. Contohnya gimana? Kita menerapkan apa? Kita menerapkan sifat pemurah pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita selalu menyisihkan, misal kalau anak-anak ini dikasih uang jajan sama orang tuanya, disisihkan beberapa untuk diamalkan di kota amal, di masjid-masjid, terus membantu teman yang kesulitan, seperti memberi makan, traktir makan itu. Baik, lalu yang kedua yaitu al-mu'min. Al-mu'min di sini artinya yaitu memberi rasa aman. Memberi rasa aman contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Ya apa? Oke, benar. Contohnya saat teman kita kesusahan, kita menolongnya, gitu kan? Terus membantu orang-orang yang ya, kalau kita ada anak kecil nyebrang jalan, kita bantu di situ. Nah, itu sama dengan kita memberi rasa aman pada anak kecil itu. Terus yang ketiga yaitu al-adil atau yang maha adil. Caranya kita menerapkan sifat Allah yang maha adil itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara bersikap adil pada setiap makhluk-makhluk Allah. Tidak memihak mana yang benar, mana yang salah, tidak memihak pada siapapun, entah itu saudara kita atau teman kita, ya kan? Kalau salah, tidak salah. Itu yang maha adil. Berikutnya yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu selalu bergandengan biasanya, itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang tahu apa artinya? Apa? Benar, semuanya benar. Maha pengasih, maha penyayang.
Kita harus bisa mengasihi dan menyayangi setiap makhluk-makhluk ciptaan Allah. Entah itu hewan atau mungkin bahkan teman-teman kita yang beda agama, kita harus tetap mengasihi dan menyayangi mereka. Gak boleh kita benci, ya kan? Allah saja masih memberi mereka makan, memberi mereka minum, ya kan? Padahal udah tahu, padahal mereka itu gak beriman pada Allah, ya kan? Iya. Ya itu tadi anak-anak beberapa contoh Asmaul Husna yang sudah Bapak sebutkan, ya. Terus setelah kita kenal, kita mengenal apa yang kita lakukan supaya dekat dengan Allah. Supaya dekat dengan Allah yaitu dengan cara zikrullah, mengingat-ingat Allah. Ada yang tahu zikrullah itu kayak gimana? Mengucap apa? Oke, mengucap la ilaha illallah. Terus nggak pakai mengucap, cukup dengan ingat saja. Ya udah. Jadi zikrul bedakan ya antara zikir dengan wirid. Kalau zikir itu cukup kita mengingat Allah saja, nggak perlu kita ucapkan. Beda sama wirid. Kalau wirid itu tadi la ilaha illallah, terus baca yang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Ya, wirid-wirid yang lain lah. Itu namanya wirid. Kalau zikir kita cukup ingat sama Allah. Kalau kita selalu ingat dengan Allah, Bapak pastikan perbuatan kecil apapun kalian yang berbuat, yang akan kalian perbuat, pasti itu semuanya baik. Gak mungkin dong saat kalian ingat dengan Allah, kalian berbuat maksiat. Apa gak malu sama Allah? Pasti malu. Ada yang ditanyakan? Apa? Coba. Oke, baik. Kenapa sih Pak? Saat kita sudah mengingat Allah, terus kenapa kita masih diberi kesusahan sama Allah, diberi kesulitan sama Allah? Jadi gini anak-anak, Allah itu nggak mungkin memberi kita kesulitan tanpa ada kemudahan pada setelahnya, setelah diberi kesulitan itu, benar nggak? Pasti itu. Allah memberi kita kesulitan agar derajat kita diangkat oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi. Benar nggak? Iya dong. Jadi kalau kita sudah kenal Allah tadi, kita diberi kesulitan, pasti kita nggak akan mengeluh. Soalnya udah tahu, gitu, udah kenal siapa yang memberi kesulitan ini, siapa yang memberi kemudahan kesulitan. Ya kita pasti akan udah tenang gitu, nggak merasa khawatir, nggak merasa kalau kita diberi kemudahan juga nggak senang berlebihan gitu kan. Jadi kalau udah kenal, pasti nanti kita tenang. Jadi mungkin nggak Allah itu zalim sama kita? Nggak mungkin kan? Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi nggak mungkin Allah itu zalim. Kita yang zalim pada Allah, kita yang sering lupa dengan Allah. Bahkan selama ini kita biarkan cinta Allah bertepuk sebelah tangan kepada kita. Iya kan? Iya. Kita selalu lupa dengan Allah. Bahkan saat sholat pun kita nggak ingat dengan Allah. Ya, saat sholat, saat takbir, saat mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikiran kita udah kemana-mana kan? Belum lagi udah makan apa belum? Tadi nanti pulangnya kayak gimana? Kalau pulang sekolah, iya kan? Saat kita takbir aja sudah pikiran kita kemana-mana. Maka benar kata Rasulullah, sungguh capek hamba-hamba dunia. Yang paling enak itu jadi hamba Allah. Jadi kalau kita kenal Allah itu tadi, ya udah, pasti nanti ada kemudahan kalau ada kesulitan ini itu. Jelas sampai sini anak-anak? Oke, benar. Oke, kalau udah jelas. Kalau udah jelas, jadi jangan mengeluh ya kalau apapun yang terjadi pada kita saat ini itu jangan mengeluh. Semua itu dari Allah. Pasti nanti Allah bantu. Udah pasrahkan semuanya sih. Udah pasrahkan semua pada Allah. Pasti Allah bantu itu.
Baik, Bapak akan kasih contoh. Ya, kalau misal ya, kalian udah kenal dekat ini sama teman kalian, kalau udah kenal dekat ini ya, misal kalau kalian dikerjain aja sedikit sama teman-teman kalian, pasti kalian gak akan marah. Mungkin marah, habis itu langsung baikan lagi, ketawa-ketawa lagi, ya kan? Nah, itu salah satu contohnya. Kalau kita udah dekat dengan Allah, pasti kita selalu merasa senang, nggak ada kesedihan dalam hatinya. Mulai hari ini, mulai detik ini, kita biasakan untuk selalu mengingat Allah pada setiap aktivitas kita. Kalau kita selalu mengingat Allah pada setiap aktivitas kita, itu sama dengan ibadah. Jangan jadi hamba dunia, jadi hamba Allah. Pasti nanti masuk surga kalau jadi hamba Allah. Syarat masuk surga itu gampang kok. Cukup dengan jadi hambanya Allah aja. Yang susah ini kan mendapat status kehambaan ini kan. Bagaimana cara menjadi hamba Allah itu kan? Beneran kalau sudah jadi hamba Allah itu kita otomatis masuk surga. Dalam surat Al-Fajr dijelaskan 4 ayat terakhir, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Artinya apa? Kita harus ridho dengan semua ketetapan Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ya, nggak boleh mengeluh. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kalau kalian tadi udah ridho, maka kalian otomatis masuk dalam golongan hamba-hamba Allah. Sempurnanya iman itu dengan rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Udah tahu kan qada dan qadar itu apa? Udah tahu semuanya kan? Berarti Bapak nggak perlu jelasin. Dan yang terakhir ayatnya yaitu wadkhuli jannati, maka dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau kalian sudah jadi hamba Allah, pasti kalian masuk ke dalam surga. Itu otomatis sudah. Kalau udah jadi hamba Allah, jadi enak aja. Kalau udah jadi hamba Allah, gimana cara menghambakan diri kepada Allah? Yaitu dengan cara selalu mengingatnya. Setiap aktivitas kita selalu kita ingat Allah. Mau makan kita ingat kepada Allah. Makanya kita baca doa. Saat tidur kita ingat Allah, kita baca doa tidur. Saat apa lagi? Saat mau berangkat keluar rumah kita baca doa. Itu sama dengan ingat dengan Allah. Ya, ada yang tahu? Ya, itu tadi yang Bapak jelaskan. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak kasih PR. Nanti PR-nya dikumpulin pertemuan berikutnya ya. Ya. Baik, Bapak kasih PR yaitu kalian buat 99 nama Allah tadi, Asmaul Husna, semua Arab beserta artinya, tulisan Arab beserta artinya. Minggu berikutnya, minggu besok dikumpulkan ke saya. Ya. Baik, ada yang ditanyakan dari PR tadi? Nggak ada? Beneran nggak ada? Atau ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Silakan Bapak tunggu. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan silakan, atau masih belum ada yang perlu ditanyakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira itu ya. Pada pertemuan pagi hari ini Bapak kira sudah cukup. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Baik, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, akan Bapak tutup kelas pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.